Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aziza Dismayanti. Saya dari kelas B, Prodi Teknik Elektro di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas yang berupa wawancara mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan dari Bapak selaku dosen pengampu, yaitu Bapak Bambang Sutejo. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Apa itu pendidikan kewarganegaraan itu penting? Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal. Namun, inilah cuplikan-cuplikan wawancara yang saya lakukan kepada narasumber-narasumber mengenai pendidikan kewarganegaraan. Iya. Waktunya. Boleh tahu dulu siapa? Perkenalkan, nama saya Sofian Muhammad Jadi dari Fakultas Teknik Politeknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aku di sini mau ngobrol kecil aja, mau nanya-nanya seputar tentang Pancasila. Iya. Jadi, abang tahu kan Pancasila itu apa? Tahu? Terus Pancasila itu apanya Indonesia sih? Pancasila itu dasar negara Indonesia. Dan tahu nggak ada berapa Pancasila? Yang saya tahu itu Pancasila ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 Pancasila itu, aku tahu nggak salah satunya atau beberapa juga boleh. Penerapannya di lingkungan sekitar tuh apa contohnya? Mungkin yang kayak ini ya, kayak ketuhanan yang Maha Esa itu kita tuh harus mengabdi kepada Tuhan gitu. Masing-masing orang punya agamanya masing-masing dan harus sujud kepada Tuhannya gitu. Terus habis itu keadilan sosial gitu ya. Kita tuh sebagai makhluk masyarakat, kita tuh harus bersosialisasi gitu, kayak kita nggak bisa hidup sendiri gitu, jadi kita harus ada pendamping untuk berbicara dan menyampaikan sebuah pendapat gitu. Kalau dalam lingkungan kampus itu? Kalau untuk lingkungan kampus mungkin ini ya, kita tuh harus menghargai satu sama lain. Kayak misalkan kita punya temen nih yang beda agama dari kita nggak boleh rasis gitu. Nah terus habis itu kalau misalkan dia punya agamanya dia sendiri dan kita punya agamanya kita sendiri gitu, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Udah deh, makasih ya Kang atas waktunya. Iya, sama-sama. Maaf juga kalau misalkan ganggu lagi ngapain gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Sama-sama. Jadi Kang, maaf ganggu waktunya. Sebelumnya boleh perkenalan diri? Boleh. Paling nama saya Prima. Saya merupakan salah satu mahasiswa di daerah Kabupaten Bogor. Nah, di sini aku mau nanya-nanya aja nih Kang seputar tentang Pancasila. Dan sebelum aku nanya nih, aku mau tahu dulu, Abang tahu nggak Pancasila itu apa? Pancasila. Kalau ditanya tahu atau enggak, ya sebagai warga negara yang baik ya pasti tahu dong. Ya, terus apa itu Pancasila? Pancasila itu kalau sepengetahuan saya, nggak tahu ini benar atau enggak ya. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ya, betul. Terus Pancasila itu ada berapa? Panca 5 berarti. Ada 5. Iya. Terus apa aja? Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia,
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan aku udah nyebutin dari kelima sila itu. Nah terus penerapan di kehidupan sehari-hari itu apa aja? Penerapan di kehidupan sehari-hari, kayak dari sila pertama. Dari sila pertama ini yang berarti kita sebagai manusia yang dimana kita tinggal di Indonesia itu diwajibkan memiliki agama, yang setiap agama itu memiliki Tuhan, memiliki Tuhan masing-masing. Berarti kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, contohnya kita beribadah kepada beribadah secara agamanya masing-masing, terus kita mengikuti ajarannya masing-masing kayak gimana ya. Untuk perilaku yang tidak terpujinya itu jangan dilakuin kayak gitu. Nah, buat sila kedua itu kemanusiaan adil dan beradab. Nah, di sini ada kata kemanusiaan adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kayak gimana? Kemanusiaan dia contohnya gini, kayak saya sebagai manusia, saya itu harus memanusiakan manusia. Contoh, kalau misalkan ada orang yang jatuh di jalanan, sebagai manusia yang baik, ya kita tolong. Sebagai manusia yang beradab, ya kita tolong dengan cara sopan santun kayak gimana. Nah, begitupun cara berbicara kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kayak gitu. Nah, sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini, kita sebagai rakyat Indonesia itu ya harus bersatu. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hak-hak kita, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita untuk bangsa dan negara tentunya. Nah, terus yang sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, jadi ada pemimpin di negara ini, yang dimana pemimpin itu presiden. Nah, beserta jajarannya yaitu pemerintahan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, kita kan sebagai rakyat dipimpin sama pemerintahan. Nah, kita tuh harus patuh sama pemerintahan. Tapi ketika pemerintahannya itu ada salah satu tindakan yang nyeleneh, ya kita sebagai manusia, kita sebagai rakyat, ya kita harus memberitahu kepada pemerintah itu bahwa ini loh salah menurut pandangan rakyat. Ini loh salah menurut pandangan rakyat. Kalau misalkan tindakan itu tuh benar menurut pemerintah, oke, silahkan buka ruang diskusi seperti itu contohnya. Nah, kalau misalkan sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil sosial, keadilan sosial, yang dimana di sini dari atasan sampai rakyat, kita sebagai rakyat itu tuh harus adil. Nggak ada yang namanya hukum itu tumpuk tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu nggak ada. Harus rata secara menyeluruh, kayak gitu sih. Nah, kan tadi tuh dari contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang penerapan di kampusnya itu implementasinya seperti apa dari Pancasila? Oke. Contohnya ya, kalau di kampus itu kita kayak buka ruang diskusi. Nah, dari ruang diskusi itu kita yang pertama juga banyak relasi, yang kedua juga kita mendapat ilmu juga, nambah wawasan. Nah, yang ketiga ini kita jadi secara nggak langsung public speaking kita juga terlatih gitu kan. Nah, terus juga ada yang namanya kerjasama. Dalam arti kalau di kampus itu berarti kerja kelompok ya. Nah, kerja kelompok ini itu sangat penting karena apa? Dari kita mengambil dari sila ketiga, yang dimana persatuan Indonesia. Nah, itu contoh kecilnya persatuan Indonesia. Kita dari kerja kelompok kita udah membangun persatuan dan kesatuan. Nah, untuk kalau misalkan dalam kelompok itu konteksnya untuk menyelesaikan tugas ya, tapi sama aja intinya kayak gitu. Itu sih contohnya. Jadi kayak pernyataan yang dari implementasi di kampus ya. Iya. Aku cuma mau nanya aja sih Kak. Makasih ya atas waktunya. Maaf ganggu. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya bersama rekan saya untuk membantu saya mewawancarai tentang Pancasila. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dika Satria dari Universitas Singapura Bangsa Karawang.
Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya mau bertanya tentang Pancasila ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang disebut Pancasila sebagai dasar negara? Ya. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum Dor/GR itu disahkan oleh DPR pada tanggal 9 Juni 1966 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus memiliki atau tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-perundangannya. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyoyudo menjelaskan negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. 9 kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya, dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin oleh seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan dalam kehidupan lingkungan kampus? Ya, karena Pancasila sebagai landasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Pengaktualisasi nilai-nilai Pancasila di kampus berdampak positif untuk mahasiswa-mahasiswa agar tidak ada kekerasan, pelecehan, serta hal-hal yang melanggar hukum. Tidak hanya di lingkungan kampus, kita juga harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Begitu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kampus? Pancasila dalam kehidupan kampus saat ini mengalami degradasi dan jarang ditetapkan oleh setiap mahasiswa saat ini. Maka perlu diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus. Nah, menurut saya nih, sila ketiga dalam Pancasila merupakan yang sila berbunyi paling pendek di antara sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Tapi sila ini mempunyai makna yang kuat jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, sila ini sangat penting jika seluruh aspek alam kampus menerapkan sila ini. Karena itu, sila Persatuan Indonesia merupakan pedoman dan kunci keberlangsungan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, serta kebudayaan ini. Terutama dalam mendongkrak semangat generasi pemuda Indonesia untuk mempertahankan keutuhan bangsanya. Tapi pada kenyataannya saat ini masih banyak mahasiswa yang belum menerapkan sila ini dalam kehidupan di kampus. Padahal jika saja semua mahasiswa mau menjalani komunikasi dan pergaulan antar mahasiswa yang berbeda suku, ras atau agama, banyak sekali yang bisa mereka dapat, seperti mereka bisa menambah wawasan, bertukar informasi soal budaya dan tradisi masing-masing, atau bahkan relasi. Nah, jadi mahasiswa saat ini lebih suka berkumpul dengan teman-teman yang berasal dari daerahnya masing-masing. Misalnya ada komunitas alumni kampus, sehingga antar alumni bisa menjalin satu komunikasi. Tidak adanya konflik antar sesama mahasiswa, apalagi dengan ras atau suku yang berbeda. Antar mahasiswa bisa saling bertukar informasi dan menjalin hubungan komunikasi antar mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lainnya. Dan yang terakhir, kita bisa toleransi dan saling membantu jika ada komunitas agama lain di kampus ingin melaksanakan suatu kegiatan atau acara. Nah, begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, sebutkan contoh-contoh penyimpangan aktualisasi yang sudah terjadi di lingkungan kampus dan cara menanggulangi penyimpangan tersebut.
aktualisasi Pancasila terbilang sudah banyak yang menerapkan di lingkungan kampus. Tapi masih ada penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Contohnya, masih banyak mahasiswa yang tidak mengikuti suatu organisasi mahasiswa atau ormawa yang ada di kampus. Masih adanya mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh kampus. Masih adanya mahasiswa yang tidak mau menjalin suatu hubungan komunikasi atau bergaul dengan sesama mahasiswa lainnya. Nah, cara menanggulangi penyimpangan nilai-nilai Pancasila dengan mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti ormawa untuk peningkatkan di sektor sumber daya manusia. Mendorong mahasiswa agar berpartisipasi dalam acara kampus. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan pergaulan mahasiswa dalam kampus. Baik, itu aja sih pertanyaan dari saya. Makasih untuk waktunya. Ya. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa.